Halo kawan sound and mesin, kembali lagi bersama saya Om Anto. Sekarang saya lagi ada di Permaisuriban, Sunter, Jakarta Utara. Nah, di samping saya ini udah ada mobil baru nih. Ayo, ada yang tahu nih mobil apa? Ya, ini adalah Wuling Alphest, compact SUV terbaru dari Wuling Motors yang belum lama di launching nih di IMS 2023 lalu. Dan saat ini kami berkesempatan mendapatkan langsung unitnya nih untuk pertama kali yang akan kami berikan rekomendasi upgrade peleknya di Permaisuriban Sunter ini. Oh ya, baru aja nih kemarin kami berkesempatan untuk melakukan test drive langsung mobil Wuling Alphest ini di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan. Nah, impresinya ini mobil fun to drive. Desain kabinnya tuh senada dengan desain eksteriornya yang stylish, compact, dan futuristis. Nah, gimana menurut kawan sound mesin nih, Wuling Alphest ini? Udah pada lihat reviewnya kan? Nah, sebelumnya tim kami Rehan sudah melakukan review di mobil ini pada saat baru saja di launching di event IMS 2003 kemarin. Nah, udah pada lihat belum videonya? Oke, makanya biar nggak ketinggalan video-video kami sebelumnya, subscribe channel kami Sound and Mesin, dinyalakan loncengnya biar kalau ada video baru bisa langsung ditonton. Oke, nah seperti video-video kami sebelumnya di Permaisuriban ya, mobil ini akan kami mintakan rekomendasi upgrade peleknya oleh Permaisuriban. Oke, nanti kita minta rekomendasi dari Pak Erik ya. Ini cocoknya pakai pelek yang mana sih? Yang ada di belakang ini nih. Tuh, pilihannya banyak banget ya. Karena kalau menurut saya Wuling Alphest ini akan lebih stylish, lebih prestis lagi kalau peleknya diganti yang aftermarket. Nah, tapi tentunya kerjasama kami dengan Permaisuriban ini punya prinsip yang sama nih ya. Jadi kita tetap mengutamakan safety ya dan performance mobil yang tidak boleh lari dari standarnya. Oh iya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada dealer Wuling Arista Kelapa Gading, Jakarta Utara yang telah meminjamkan unit test drive pertamanya ini dibawa ke Permaisuriban untuk di-upgrade peleknya. Oke, buat kawan sound and mesin yang berminat membeli mobil Wuling, ya model-model terbarunya ada semua nih di Wuling Arista Kelapa Gading. Ada Almas, Cortez, Convero, Alphest sampai dengan REV. Oke, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ini juga alamatnya ya. Wuling Arista Kelapa Gading, Jakarta Utara. Yuk, langsung kita garap ini upgrade peleknya. Kayaknya udah digarap nih Alphest yang kita bawa di Permaisuri Sunter, dan ini ada Pak Erik. Yuk kita langsung temuin Pak Erik nih.
Halo Pak Erik. Halo Panto. Kayaknya terkesima banget nih. Aduh. Soal Wuling Alphest ini masih fresh loh Pak. Belum lama launching, kita berkesempatan bawa langsung ke Permaisuri Ban Mantep Sunter. emang nih Sound and Machine nih. Thank you Pak. Mobilnya belum ada di jalan, saya aja belum lihat, baru lihat di pameran doang Pak. Nah ya. Tapi Sound and Machine udah bawa ke Permaisuri nih. Saya juga thank you banget nih supportnya tim Permaisuri, kerja sama kita selama ini Pak. Sama-sama, ya. terima kasih. Ini bisa jadi Wuling Alphest pertama yang ganti pelek di Indonesia. Nah, bisa diklaim sama Pak Anto karena memang benar mobilnya belum di delivery ya Pak ya? Iya, belum delivery Pak. Tapi kita udah modifikasi duluan. Udah duluan dan buat kita sahabat-sahabat Sound and Machine. Dan kita kasih rekomendasi nih. Kita minta rekomendasi dari Permaisuri Ban. Kan nggak diragukan lagi lah. Udah 44 tahun ya Pak. Betul. Buka bengkel. Ya, lihat aja nih belakang tuh peleknya. Banyak banget kan. Koleksinya banyak, ori semua dan bisa dicoba. Bisa dicoba. Itu keunggulannya di Permaisuri. Oke, dan kita juga punya prinsip pasang ban aftermarket yang upgrade tetap safety ya Pak ya. Pastinya, supaya jadi teman-teman tuh bisa nikmatin mobil yang nggak asal modif. Kalau modif jadi nyusahin mah sayang dong, nggak sayang, nggak enak buat apa gitu kan. Oke, Pak Erik. Gimana Pak Anto? Saya minta tanggapannya Pak Erik soal Wuling Alphest ini. Gimana Pak? Wah, keren banget ya ini menurut saya. Desainnya oke ya? Kombinasinya warna hitam, aksen-aksen ada aksen warna chrome-nya. Tapi Pak Anto, yang dari tadi yang saya bikin bingung. Ini di tengah-tengah ada kamera, ngapain nih Pak Anto? Iya, ini kan sensor Pak. Sensor apa? Iya, sensor untuk kita ada kalau mengemudi ya, dia untuk membaca marka jalan. Lane assistant. Lane assistant. Keren juga ya. Dia mobil Cina sekarang canggih Pak, makin canggih dan dia juga fitur-fiturnya tuh melimpah ya. Dia menyesuaikan kebutuhan berkendara kita di Indonesia. Ada apa lagi Pak yang dimiliki fitur di mobil ini yang mungkin masih jarang atau untuk di kelasnya? Saya rasa di kelasnya dia punya ada satu sistem feature ya, sistem feature yang terintegrasi. Pokoknya dia buat mendukung pengendaraan kita Pak. Dia jagain kita supaya berkendara tetap nyaman dan aman pastinya. Fitur keselamatan aktifnya berderet Pak. Kita udah pernah review di video sebelumnya oleh tim saya Rehan, ya bisa dikulik di situ. Ini saya lihat headlampnya juga, udah proyektor semua nih. Udah proyektor. Ini proyektor, ya kan? Ya, udah ada sunroof. Sunroof. Iya. Interior kulit, leather. Kulit ini varian teratas dan surprisingly-nya soal harga. Ya, varian teratas ini harganya belum menyentuh 300 juta. Dengan fitur yang segini banyak Pak, desainnya. Dan saya lihat tadi interiornya yang bikin saya kaget lagi nih. Ya. Kalau leather seat oke lah, banyak mobil begitu. Mungkin di kelasnya baru dia kali ya, atau saya nggak tahu nih ya. Tapi di bagian dashboardnya ornamennya pakai sweat. Nah itu kan. Itu yang bikin saya bagus. Terus jarang kemudian kan mobil warna putih. Nah jadi ya saya ngeliat Wuling ini serius garap interiornya. Biasanya kalau saya ngeliat mobil yang ada sweat-sweatnya itu udah mobil yang high performance lah. Oh, wah ini nih ya. Untuk mobil di bawah harga 300 juta, rasanya sih worth it Pak. Keren ya? Iya, keren ya. Ini 2 baris, modelnya compact SUV ya. 5-seater? 5-seater, kan tren SUV juga lagi naik nih sekarang. Ya, terus bagasinya juga lega. Ya, buat dalam kota, buat luar kota sih oke banget sih. Oh ya, karena sekarang udah ada kelasnya kali ya, mau pilihannya mau 5-seater apa 7-seater. Betul. Yang ini kelas 5-seater ya? Ya, dan ini kayak diperuntukkan buat mobil perkotaan, suburban. Gitu yang stylish, fiturnya canggih. Keren nih. Ya. Bagus. Mewahnya dapet. Warna-warnanya kombinasinya ada silver, ada chrome, nggak sampai yang berlebihan. Tapi ada satu Pak yang kurang menurut saya. Saya kurang serk nih. Kenapa nih? Peleknya. Sama seperti yang dulu kami pernah bawa Almas ke Permaisuri Ban. Itu makanya adanya Permaisuri Pak. Nah itu dia Pak. Itu buat upgrade mobilnya. Pertama kali coba ini mobil enak, asik. Udah stylish tapi ibarat kita udah pakai, kalau laki pakai dress tuxedo tapi sepatunya masih sepatu biasa. Harus menyesuaikan dong. Makanya ini solusinya ya di Permaisuri. Langsung kita lihat aja. Boleh Pak. Yang mana nih Pak? Kan seperti biasa ya. Ada 2 pilihan ya. Wih. Jadi ini sebelum kita ngomong lebih jauh, nomor 1 buat teman-teman pasti bertanya nih Pak Anto. PCD-nya ukuran berapa? Oh iya, karena aslinya Pak, kan lubang 4. Kemarin tuh kita udah sempet cari tahu ya ini PCD-nya berapa sih. Kita cek di balik pelek cadangannya juga nggak ada gitu. Jadi ternyata dari Wuling Motor saya dapat info PCD-nya 4 kali 114.
Ya, betul. Jadi kemarin sebenarnya saya udah tahu, tapi saya untuk meyakinkan, karena mobilnya kan memang belum ada, Pak. Belum ada. Pak Erik kan juga belum ketemu mobilnya langsung kan? Saya udah ngelihat dari lubang velgnya kelihatan 4114,3. Oke. Gitu. Kalau pakar velg sih pasti udah tahu, tapi buat lebih pasti lagi ya kemarin. Ini velgnya lubang PCD-nya cukup agak jarang di pasaran. Karena gitu. Kan sebenarnya PCD ini itu sebelumnya dipakai oleh Avanza yang lama ya. Pertama ya. Generasi pertama tuh. Generasi pertama kedua sebelum yang all new. Ya. Itu 4114. Nah, kemudian sekarang mungkin untuk mobil baru Alves ini. Yang pakai PCD 4x114. Dan hebatnya Permaisuri punya lagi koleksinya. Waduh, gila. Padahal ini udah jarang loh PCD. Kita bikin gayanya gaya sporty nih. Gaya sporty ya. Oke. Pak, satu lagi Pak. Ini kan mobil clear hitam. Kalau di Wuling Alves yang warna lain, dia two-tone, Pak. Jadi ada yang grey, ada yang white gitu, dia atapnya hitam. Tapi kalau ini ya, karena clear body-nya hitam, atapnya hitam, jadi efeknya single tone. Single tone, jadi pastinya kan selalu kalau saya bawa mobil ke Permaisuri, saya bilang ke Pak Erik, Pak ini mobilnya warna ini. Betul. Ya, supaya bisa memadu padankan nih sama peleknya. Jadi kita juga nggak asal pasang nih. Nggak asal pasang. Dan sekarang nih udah PCD-nya jarang. Finishingnya juga saya belum pernah ketemu yang kayak gini, Pak. Ya, boleh dijelasin, Pak? Buat di kalangan anak-anak mobil ini, di teman-teman yang modifikasi, itu juga sekarang banyak yang merequest warnanya bronze. Oh, bronze. Jadi kita juga sediakan warna bronze ini. Nah, kebetulan ini velgnya dari RAV. Oke. Mereknya RAV, tipenya LW10, di ukuran 18 inch. Lebarnya? Lebarnya 8,5. 8,5. Dengan insightnya sekitar 30-an ya dari kita setting. Insight 30-an ya, oke. Pak, ini udah PCD jarang nih, finishingnya tadi bronze, tapi ini bronze-nya beda Pak, saya belum pernah lihat nih kayak gini. Jadi gini, tiap pabrikan tuh punya warna itu beda-beda, kayak misalnya antara pabrikan mobil merek A dan B, warna hitamnya kadang-kadang juga berbeda. Warna putihnya berbeda, kadang ada yang putih solid, ada yang putihnya ada pearl-nya, ada mungkin ada yang lembayungnya, begitu juga warna merah tiap pabrikan pasti beda-beda. Cuman warna ini tuh kita sebutnya warna bronze gitu. Ini kombinasi ya Pak? Ya betul. Kombinasi ini kan one piece ya Pak? Bukan two piece ya? Ini ada detail polishnya di sini Pak. Nah ini cakep nih. Gila. Dan kemudian yang bikin bagus lagi adalah bagian center capnya nih. Nah ini di center baru. Ini memang bolong begini? Iya. Ini looknya kayak center lock kayak ya. Iya. Cuman looknya aja, tapi yang bikin saya suka adalah baut rodanya tertutup semua di sini. Iya ini ada dopnya. Jadi kelihatan clean kan? Clean. Terus aksen polish di sini polish ya. Dan kemudian di bagian windownya juga nih. Ya jadi kombinasi finishingnya itu kombinasi bronze dan polish ya Pak. Cakep Pak, suka saya ini. Ada pilihannya beberapa warna untuk gitu. ini. Apa lagi selain bronze? Ada warna hitam, ada warna silver kalau nggak salah. Hitam dan silver, oke. Jadi buat teman-teman yang Alves-nya two-tone, masih ada pilihannya lagi. Oke, boleh tuh ya. Kan? Dan enaknya di Permaisuri bisa dicoba dulu ya Pak ya. Betul. Oke, dan ini peleknya pakai Continental. Pakai ban Continental dengan ukurannya 225 50/18. 225 50/18 kan dia standarnya 16 ya, bannya tebal. Tapi ini jadi padat ya Pak ya? Iya, jadi, tadi pertamanya awalnya menurut perhitungan kita tadi pakai 225 45. Ya, tapi ternyata setelah kita cobain bodinya gede ya, jadi kita harus gedein lagi supaya lebih proporsional. Ya. Ini lebih proporsional, kesannya padat tapi juga masih aman ya Pak ya? Betul. Ini udah dites ya Pak? Belok-belok nggak mentok aman ya? Dong, aman. Pokoknya kita sebelum syuting Mapantong udah tes dulu. Nah itu dia yang saya suka Pak. Kelayakan jalannya. Gitu. Nah ini yang saya suka di Permaisuri ya. Dalam arti kita tuh punya kesamaan prinsip Pak. Betul. Ya upgrade pelek di mobil itu harus ya safety pastinya ya. Dan itu juga nggak mentok, nggak ngesrot, nggak perlu cuak body. Jadi aman Pak. Jadi kita juga di sini di Permaisuri itu kita maunya ketika customer berbelanja di tempat kami, itu kan orang mau gaya ya, mau keren. Dan pulang itu customer harus happy. Harus menikmatin. Jangan ntar pulang nggak serot lah, begini begitu, kurang centering. Nah itu kebanyakan terjadi customer kok mobil saya geter, nggak dikasih centering lah apa segala macam. Tapi kalau di Permaisuri untuk setiap pembelian velg dan ban itu udah include. Centering, udah include, bautnya juga kita ganti. Oke, sama ngisi nitrogen selamanya ya Pak ya? Iya, itu servis kita after sales-nya nitrogen selamanya, terus kemudian tambal ban kita juga dari dalam selamanya. Iya. Itu tambal ban yang impor, terus kemudian kalau bannya kebetulan rata, rotasi juga bisa. Nah itu dia yang kalau kami tuh kerjasama dengan Permaisuri karena ya ini nih, ya kita langsung dari ahlinya, dan dari pakarnya. Spuring. Spuring juga? Iya.
Spuringnya juga selamanya. Selama velg ini terpasang di mobil, misalnya nih mobil Pak Anto nih, mobilnya banyak udah habis, Pak Anto ganti lagi sama kita di Permaisuri, lanjut terus benefit-benefitnya. Lumayan tuh, 1 tahun kita spuring 3 kali free. Kenapa sih perlu di spuring coba? Pasti nanya-nanya kan, kita nggak pakai, jarang spuring. Memang betul, teman-teman itu pasti, mobil gua spuringnya setahun sekali nggak masalah. Tapi teman-teman kadang-kadang nggak ngerti. Mobil itu namanya kaki-kaki kan gerak nih. Apalagi jalanan banyak yang berlubang, ada mungkin ada speed trap. Itu kan kaki-kaki banyak setelan yang berubah, Panto. Jadi sehingga ban itu kaki-kakinya posisinya juga berubah. Ya mengakibatkan apa? Bannya makan dalam. Makan dalam salah satunya itu ya, Pak? Iya. Makanya perlu perawatan, spuring dan balancing. Spuring balancing termasuk perawatan rutin. Betul. Kita anjurkan juga customer kalau bisa setiap 4 bulan sekali. Jadi kita lihat supaya bannya habisnya rata. Nah, ini rekomendasi dari Permaisuri nih, dan nambah ilmu nih buat kita nih. Pak, ini pelek depan, pelek belakang juga sama ya? Pelek belakang juga sama, LW10. Ini juga kita settingnya rata body nih. Oh ya, rata body nih. Karena kan ini targetnya pasti segmennya Alves buat anak-anak muda ya, Panto ya? Anak muda. Anak-anak muda atau keluarga-keluarga pengen gaya tapi jangan ngerepotin. Iya, betul. Ini solusinya gitu. Jadi buat apa pelek sampai gede-gede mepet fender buat apa gitu. Ini asik banget sih. Karena profilnya masih 50 ya kan? Masih tebel, nggak terlalu tipis. Terus kemudian ini jaraknya juga masih oke. Saya suka finishingnya dan ini Pak, dan tebal bannya itu. Iya. Jadi mau ke jalan yang mungkin nggak terlalu bagus masih pede lah. Kata anak-anaknya sekarang miti, Pak. Oh, miti. Ya, oke, miti. Miti itu yang meat kan daging ya. Something beefy, something gendut. Ini kan kelihatan nih, tebal, gendut. Oh, gitu. Kalau yang kemarin-kemarin kan anak-anak pada stress tire kan. Kalau stress tire kan ditarik. Kalau ini dimitiin supaya kelihatan gendut. Gitu. Oke, Pak, keren nih. Keren, Pak. Nah, ada satu pilihan lagi ya? Ada dong. Boleh lihat langsung, Pak. Ayo, kita lewat depan aja nih. Seperti, wah ini nih, cakep nih. Yang ini lebih sporty lagi nih kayaknya nih. Pak, ini finishing apa nih? Gunmetal bukan? Matte gunmetal. Oh, matte gunmetal. Ya. Wah. Ini velgnya keluaran dari NK Tuning. NK Tuning. Ya. Jadi banyak juga ini, saya berikan informasi lagi buat teman-teman. NK Tuning apa bedanya dengan NK? Jadi NK itu merupakan produsen velg terbesar di dunia, salah satu. Dari Jepang ya? Dari Jepang. Dia itu kebanyakan suplainya ke OEM, pabrikan-pabrikan mobil. Jadi dia punya velg di beberapa negara. Nah, Tuning ini velgnya dibikin di pabrik NK yang di luar Jepang. Di mana, Pak? Yang ini kebetulan di Malaysia. Di Malaysia ya? Ada juga yang dia di Tiongkok. Ya, tapi dia standarnya Jepang ya, Pak? Pasti dong. Jadi pabriknya itu yang di luar Jepang, daripada dia produksi OEM doang, dia produksi juga yang aftermarket. Aftermarket gitu. Dan hebatnya nih ada loh PCD yang 114,3 ini. Waduh. Oke, Pak, ini ring berapa ini? Ini sama 18 inch, menggunakan bannya juga masih sama Continental 225 50 18. Oke. Kalau aslinya, Pak, aslinya kan mungkin teman-teman perlu tahu nih, aslinya itu kan ring 16. Jadi ini naik 2 inci ya. Betul. Dibanding standarnya ya. Dan dia pakai ban standar itu 205, profilnya 60. Betul. Tebal. Nah, ini menjadi 225 50 18. Oke. Sedikit lebih, kalau dimensinya Pak ya? Sedikit lebih besar ya? Total diameternya sedikit lebih besar. Total diameter ya, tapi masih batas toleransi ya, Pak? Betul. Itu yang saya suka. Kemudian lebar velg kan lebih lebar. Kenapa sih bro lebarin ini pasti juga banyak. Nah, itu boleh tuh, gimana Pak? Supaya handling mobil juga jadi lebih enak. Oh, pengaruh ya, signifikan ya? Karena begini Pak Anto, sebuah mobil yang menopang mobil tersebut adalah velg dan ban. Velg dan ban. Pastinya ban yang untuk nempel ke tanah. Nah, ban itu yang nempel tuh cuma yang bagian bawah aja. Nah, kalau bawaannya misalnya lebar segini, berarti dia nopaknya segini. Kalau velgnya lebih lebar, berarti nopaknya segini, lebih mapak. Lebih menapak ya? Iya, jadi mengakibatkan handlingnya lebih enak. Dia justru nggak membebani kinerja roda ya Pak ya? Kinerja kaki-kaki ya? Selama kita upgrade-nya sesuai dan benar nggak masalah. Sesuai dan benar ya? Nggak ekstrim ya pasti ya? Kalau begini kan ini beratnya sama velg standarnya nggak beda jauh. Masih batas toleransi? Antara sama atau dia lebih berat sedikit. Karena kan diameternya naik. Lebih berat sedikit tuh kira-kira berapa persen tuh Pak? 10% lah. Masih batas toleransi lah ya? Oke. Ya sebenarnya kalau mau lebih ringan lagi juga ada. Lebih ringan lagi. Cuman kan kebanyakan mobil-mobil begini kan kita pakai daily use ya. Yang penting jangan lebih berat banyak banget 50% yang berat, nah itu
udah nggak sesuai. Oke. Kalau mau yang enteng ada juga dari pabrikan Jepang, Race biasanya. Oh, ada Race juga. Oke. Cuman kan kita bikin kontennya juga disesuaikan juga nih kebutuhannya, karena mobil ini kan bukan untuk performance ya. Bukan, buat untuk harian. Family. Untuk harian, untuk daily ini udah salah satu pilihan yang mantep. Oke, mau lihat roda belakangnya Pak? Oh, iya ya, dari sini tuh lebih padat dan ini bagus ya. Rata body. Betul. Ya. Tadi istilahnya apa? Miti. Wih. Cakep. Plug and play. Langsung plug and play. Tadi ya, nggak yang kesamaan prinsip kami dengan Permaisuri, upgrade pelek tetap safety. Jadi nggak ada tuh nge-shroud, nggak ada. Nggak ada apalagi mentok nggak ada. Apalagi coak body. Sebenarnya banyak juga teman-teman di luar sana yang ketakutan, nanti ganti mobil jadi begini, jadi begitu, gimana? jadi lebih pendek. Tapi sebenarnya kalau yang benar dan sesuai itu total diameternya kan kurang lebih sama. Jadi sebenarnya yang kita lihat di sini sama standarnya itu total diameternya kurang lebih sama, Pak Anto. Oh, gitu. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada perubahan dari segi dari spakbornya ke velg ini juga sama. Sama ya. Jarak dari tanah ground clearance ke bodi sama. Dan ini kalau saya sih suka nih fitmentnya nih Pak. Saya suka fitmentnya rata body, terus bannya Miti, artinya untuk berbagai medan yang jalanan agak rusak dikit masih bisa. Yang membedakan dengan standarnya adalah profil bannya aja. Kalau standarnya profilnya 60, ini profilnya 50. Oke. Dan ini masih pakai suspensi standar, yang artinya kenyamanan sih harusnya masih mendekati standar lah, nggak berkurang gitu Pak. Ya. Iya, betul. Oke Pak, nih thank you banget nih 2 rekomendasi ini Pak. Nanti kita kasih footage-nya pas mobil yang gliding nih. Wah, boleh. Biar makin keren. Ya, oke. Kita teman-teman bisa melihat dari segala sisi. Ya, oke Pak. Wah, Pak Erik, nih thank you banget ya Pak ya. Panto, sama-sama. Thank you banget ini karena ini kalau saya lihat dengan rekomendasi upgrade pelek dari Permaisuri, si Wuling Alves ini jadi makin prestis Pak. Ya, orang nggak nyangka mungkin nih mobil harga di bawah 300 juta loh. Mungkin kalau yang anak-anak blind test gitu, lumpuhin tutup nggak ketahuan kali kita iya Pak. Pasti keren kan? Iya tuh, lihat aja tampilan belakang ya. Emang udah keren sih ini. Udah keren ya? Iya. Depan keren, belakang keren kalau menurut saya nih. Lampu udah LED ya. Dan dia mempertahankan juga ciri khas dari Wulingnya. Saya lihat di fender belakangnya kayak Almas. Oh iya, kayak yang kakaknya tuh, Almas. Kakaknya. Iya. Oke. Keren ya Panto? Keren Pak. Ya, mungkin segitu dulu ya Pak ya. Ya. Ini ya kita bersyukur bisa menjadi yang pertama nih. Ya, kita bisa klaim kita yang pertama upgrade pelek dari Wuling Alves. Ya. Pak, ini yang banyak ditanyakan netizen nih. Gimana? Ya. Kalau di Permaisuri kan rata-rata bilang, waduh kok mahal ya. Ini berapa sih ini? Nah, ini mulai berapa Pak? Yang ini range-nya sekitar 20 jutaan. 20 jutaan sama ban? Ya, sama ban. Sama ban ya? Oke, segitu guys. Tapi benefitnya banyak banget yang didapat. Banyak. Itu makanya banyak juga orang selalu bilang Permaisuri mahal. Ya emang mahal. Tapi kita nggak kemahalan. Karena mahal itu karena teman-teman udah beli paketnya all in semuanya. All in. Sekali beli velg sama ban, maintenance udah selamanya. Ya, karena kan setahu saya pasang pelek di Permaisuri kan nggak asal pasang. Betul. Dengan pengalaman selama 44 tahun loh buka pelek, dan pusatnya di Jalan Mahakam loh ya. Makan di Blok M, Jakarta Selatan. Ya, misal kita bawa mobil, pasti timnya tuh udah berhitung nih mana yang memang ukuran yang direkomendasikan sesuai kebutuhannya. Dan benefit lainnya itu bisa dicobain sih. Dicobain itu yang paling penting, nggak ada di mana-mana. Misalkan Pak ada yang datang nyobain pelek nggak jadi beli gimana Pak? Nggak masalah. Nggak apa-apa. Karena begini, kita prinsipnya ketika kita jual pelek itu sama kita mau beli baju di toko. Oh iya. Ya kan kadang-kadang kita beli baju kita coba. Mungkin dipakai pas, tapi mungkin cuttingnya nggak sesuai. Ininya kependekan atau kepanjangan gitu. Makanya diperlukan fitting dulu ya. Makanya tadi saya perhatikan nih dari jauh. Ini sebelum kita mulai sama Pak Erik, mobilnya di fitting nih sama tim Permaisuri nih. Kenapa kita memberanikan diri fitting? Karena kita juga udah menyiapkan equipment yang mumpunin. Jadi nggak merusak velgnya, nggak buat lecet. Dengan customer mau coba-coba, kita nggak masalah. Nah ini juga saya kayak baru pernah lihat Pak di toko ban ya. Cuma Permaisuri yang pakai ini nih, kayak dongkrak yang elektrik ya? Itu Kartar, itu kita juga jual, tersedia juga di Permaisuri. Oh gitu, saya baru sekali nih lihat, saya belum pernah lihat di tempat lain. Buat teman-teman yang pecinta otomotif yang kolektor mobil nih, yang suka restorisasi, wah itu nolong banget. Oke, jadi nggak cuma buat bengkel ya Pak ya? Buat pribadi, buat kolektor mobil nih? Wah, bisa. Jadi kalau misalnya kita garasinya sempit, mau pindah-pindah mobil, kita bisa pakai Kartar itu. Jadi dengan dongkrak itu, mobil bisa dinaikin, kemudian kita geser-geser.
dengan mudah. Mungkin ya. Atau kadang-kadang di rumah yang kolektornya karena garasinya kecil, sempit, mau maju mundur susah, pakai itu nolong banget. Atau ada drivernya yang mau maju mundur takut, pakai itu bisa aman. Atau bisa juga buat teman-teman yang sedang restorisasi. Restorisasi kan butuh waktu makan lama tuh. Nah, daripada mobilnya diparkirin biasa, makan tempat, tiba-tiba kita mau ngambil barang susah, mau ini susah, nah pakai kartan itu membantu sekali. Oke, nanti kita kasih footage ya. Karena selama ini kami di Permaisuri selalu pakai alat itu, dan mungkin baru kali ini nih kami bahas nih. Gitu. Terima kasih Pak Anton. Pak Erik, kembali ke ini, kalau kawan Sound Mesin mau beli pelek di Permaisuri, bagaimana nih? Ada mungkin alamatnya di mana, di Sunternya di mana? Kita cabangnya ada 2, kita ada di Jalan Makam 1 nomor 5, Jakarta Selatan, atau di Jakarta Utara, di Jalan Danau Sunter Selatan nomor 48. Ya, nanti kita tulis ya di sini ya. Sosmednya Pak Erik? Sosmednya ada @permaisuriban, kita ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, semua namanya sama, @permaisuriban. @permaisuriban ya, cek. Oh ya, saya dengar ini beli pelek bisa cicil ya? Oh bisa dong. Di Tokped ya? Bisa melalui Tokped, kita juga ada juga bekerja sama dengan bank-bank juga. Ya, dengan Bank BCA, BNI, CIMB. Iya, menang banyak mudah kan? Menang banyak beli pelek di Permaisuri ya. Tadi benefitnya segitu banyak, bisa dicicil pula. Wah, top. Pak Erik nih, thank you banget ya. Terima kasih Pak Anton. Saya yang terima kasih, bikin ganteng nih Alves. Saya yakin teman-teman saya di Wuling Motors juga seneng nih ngeliatnya nih. Semoga bisa menginspirasi ya, itu paling penting. Semuanya. Kita kasih edukasi dan inspirasi berdasarkan pengalamannya Permaisuri Ban. Nah, pokoknya buat saya sih yang pasti-pasti aja di Permaisuri. Betul loh, yang pasti-pasti aja di Permaisuri. Thank you Pak Erik ya. Ya. Kawan Sound Mesin, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya tulis di kolom komentar. Suka video ini silakan like dan share sebanyak-banyaknya. Selalu ingat subscribe channel kami Sound Mesin dan channelnya Permaisuri Ban ya, supaya kami dapat terus memberikan informasi edukatif seputar dunia otomotif. Oke, gitu ya. Gitu dulu. Salam sehat selalu dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.